Roy Suryo memang sakti. Polisi jadi lamban cari bukti. Sepertinya Roy Suryo memang sakti. Sepertinya dia mempunyai ilmu menghilangkan benda tanpa ketahuan, karena kasusnya seolah tenggelam dan hilang. Mungkin juga dia mempunyai kemampuan mengatur waktu, sehingga polisi sangat lambat mengurus kasusnya. Mungkin juga dia mempunyai ilmu mempengaruhi pikiran, karena pernyataan polisi pun tidak berubah-ubah. Sejak hari Rabu, 29 Juni 2022, polisi sudah menyatakan bahwa cuitan Roy Suryo soal meme stupa Candi Borobudur memenuhi unsur pidana. Karena itulah, polisi meningkatkan statusnya menjadi penyidikan, meskipun belum menetapkan tersangka. Keesokan harinya, Roy Suryo diperiksa sebagai pelapor sementara. Roy Suryo diperiksa sebagai pelapor, sementara polisi meminta keterangan saksi ahli dalam kasus Roy Suryo sebagai terlapor. Sebagai pelapor, Roy Suryo menyatakan bahwa dia adalah korban dari akun-akun yang sudah menyebarkan meme stupa Candi Borobudur terlebih dahulu. Dia pun siap membantu polisi untuk mengungkap pembuat dan penyebar awal meme stupa Candi Borobudur itu. Sakti sekali kan Roy Suryo ini. Di saat dia dilaporkan atas kasus yang sama, dia masih mempunyai hati mulia untuk membantu polisi. Luar biasa. Kesaktian Roy Suryo itu nampaknya membuat polisi terkesima. Pada hari Kamis, 30 Juni 2022, polisi menyatakan bahwa akun Twitter Roy Suryo yaitu @krmt_roysuryo2 disita demi kepentingan penyidikan. Akun itulah yang digunakan Roy Suryo untuk membuat cuitan soal meme stupa Candi Borobudur. Roy Suryo pun membantah jika akunnya disita. Belakangan polisi mengakui bahwa akun Roy Suryo memang tidak disita. Kami meralat informasi tersebut. Penyitaan akun Twitter @krmt_roysuryo2. Kalau yang disita tuh handphonenya Kurniawan Santoso sebagai pelapor. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E. Zulpan, sakti sekali kan Roy Suryo ini. Polisi saja bisa meralat pernyataannya sehingga sesuai dengan pernyataan Roy Suryo. Lebih lanjut, polisi menyatakan bahwa masih melakukan pendalaman kepada sejumlah saksi lain terkait kasus ini. Kenapa Roy Suryonya sendiri belum dipanggil sebagai terlapor? Inilah bukti selanjutnya kesaktian Roy Suryo. Polisi menyatakan bahwa awal pekan ini, Roy Suryo akan diperiksa sebagai terlapor. Faktanya hingga hari Rabu pekan ini, belum ada kabar soal pemanggilan Roy Suryo. Tampaknya Roy Suryo mempunyai ilmu untuk mempengaruhi polisi agar lupa untuk memanggilnya. Terus terang saya terusik dengan kelambanan polisi mengurus kasus meme stupa Candi Borobudur ini. Roy Suryo tampak makin sombong karena kelambanan polisi tersebut. Lihat saja cuitan-cuitannya yang masih saja menyalahkan buzzer RP, yang dianggapnya menargetkan dirinya. Dia tidak merasa bersalah atas cuitannya soal stupa Candi Borobudur itu. Kelambanan polisi membuat Roy Suryo semakin bebas membuat cuitan yang menggiring opini bahwa dia adalah korban buzzer RP.
yang sebenarnya yang ditunggu oleh penyidik polisi. 2 alat bukti. Ayolah, cuitan Roy Suryo itu sudah lebih dari cukup. Cuitannya itu memang sudah dihapus setelah viralnya kasus ini. Itu pun dihapus setelah beberapa hari loh. Kalau polisi bisa menetapkan tersangka kasus Halloween yang postingannya hanya beberapa jam saja, mengapa kasus cuitan Roy Suryo ini memakan waktu yang lama? Cuitannya lebih lama loh, ada di media sosialnya. Di situ juga ada gambar dan tulisan yang memuji pembuat meme stupa Candi Borobudur itu. Mengapa cuitan itu tidak cukup jadi alat bukti? Jawabannya ya karena Roy Suryo memang sakti. Mungkin Roy Suryo ini bukan orang penting. Dia masuk penjara atau tidak juga, mungkin tidak ada bedanya. Mungkin orang juga sudah cuek dengan kasus ini karena tidak ada efek apa-apa juga. Polisi juga santai saja, karena tidak akan ada aksi demo besar-besaran, walau mereka bekerja dengan lambat. Para politisi juga tidak tertarik, sehingga tidak banyak memberi komentar soal kasus ini. Saya tetap menyorot kasus ini karena rasa keadilan yang terusik. Orang yang melakukan penghinaan dengan jelas bisa tetap bebas. Dia pun justru semakin jumawa sekarang. Semoga pikiran jelek saya tidak benar. Kasus Roy Suryo lamban ditangani karena yang dihina bukan agama mayoritas. Ya, ini sekedar suara orang yang terusik rasa keadilannya.